Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiansa Winarno dari kelas 11 otomasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint tentang pneumatik. Ini gambarnya, nama saya Lutfiansa Winarno, kelas 11 otomasi. Pengertian pneumatik. Pneumatik adalah sebuah sistem penggerak yang menggunakan tekanan udara sebagai tenaga penggeraknya. Cara kerja pneumatik sama saja dengan hidrolik, yang membedakannya hanyalah tenaga penggeraknya. Jika pneumatik menggunakan udara sebagai tenaga penggeraknya, dan sedangkan hidrolik menggunakan cairan oli sebagai tenaga penggeraknya. Dalam pneumatik, tekanan udara inilah berfungsi untuk menggerakkan sebuah silinder kerja. Silinder kerja inilah yang nantinya akan mengubah tenaga atau tekanan udara tersebut menjadi tenaga mekanik atau gerakan maju mundur pada silinder. Kriteria yang harus diperhatikan untuk menggunakan udara sebagai sistem pneumatik. Tekanan udara. Alat-alat yang menggunakan udara sebagai penggerak mempunyai batas minimal maksimum tekanan udara, biasanya 80-120 PSI atau 5,5 sampai 8 bar. Hal ini juga tergantung dari spesifikasi alat tersebut. Jika tekanan yang dibutuhkan kurang, maka alat tersebut tidak akan bekerja. Namun sebaliknya, jika tekanan yang dibutuhkan berlebihan, maka akan merusak membran alat tersebut. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah pressure drop. Pressure drop adalah tekanan pemakaian lebih kecil dari tekanan sumbernya. Misalnya dari kompresor 10 bar, ternyata sampai ke pemakaian tekanan hanya 9,8 bar. Beberapa yang menyebabkan pressure drop: panjangnya jalur pipa udara, kebocoran penggunaan filter diris. 4. Ada benda yang menyumbat aliran udara di dalam jalur pipa. Kelebihan dan kekurangan pneumatik. Kelebihan: ramah lingkungan atau bersih jika ada kebocoran dalam perpipaan. Udara sebagai tenaga penggerak memiliki jumlah yang tak terbatas, lebih cepat dan responsif jika dibandingkan dengan hidrolik. Harganya itu relatif murah. Kekurangannya: 1. Daya menarik yang dihasilkannya kecil. 2. Membutuhkan perawatan yang lebih tinggi karena udara sebagai penggeraknya. Biasanya membutuhkan perawatan yang lebih tinggi karena udara sebagai penggeraknya. Biasanya kotor dan mengandung air sehingga gesekan antara piston silinder atau rumah silinder besar dan mempercepat kerusakan pada air silinder. Alat yang digunakan itu ada kompresor untuk menaikkan tekanan udara, pipa udara sebagai media untuk udara ke alat-alat di pabrik, tubing itu sebagai saat sudah dekat ke alat-alat pabrik digunakan tubing agar lebih fleksibel dalam penggunaannya. Untuk tubing seperti selang air berbahan plastik, namun ada juga berbahaya, berbeda tergantung penggunakannya. Fitting itu digunakan untuk mengoneksi tubing. Cara kerja sistem pneumatik. Udara disedot oleh kompresor dan disimpan pada reservoir air atau tabung udara hingga mencapai tekanan kira-kira 6-9 bar. Kenapa harus 6-9 bar? Karena dia tekanannya di bawah 6 bar akan menurunkan daya mekanik dari silinder kerja pneumatik, dan sedangkan tekanan di atas 9 bar akan berbahaya pada sistem perpipaan atau kompresor. Baca berapa standar tekanan maksimal terdapat pada nameplate reservoir dari air kompresor. Selanjutnya, udara bertekanan itu disalurkan ke sirkuit dari pneumatik dengan pertama kali harus melewati air atau pengering udara untuk menghilangkan kandungan air pada udara, dan dilanjutkan menuju kutub udara atau shut-up valve, regulator solenoid valve, dan menuju ke silinder kerja. Gerakan air silinder ini tergantung dari solenoid. Bila solenoid valve menyalurkan udara bertekanan menuju ke inlet dari air silinder, maka piston akan bergerak maju, sedangkan bila solenoid valve menyalurkan udara bertekanan menuju ke outlet dari air silinder,
maka piston akan bergerak mundur. Jadi dari signal wave inilah penggunaan aplikasi pneumatik bisa juga dikombinasikan dengan elektrik seperti PLC ataupun rangkaian kontrol listrik lainnya sehingga mempermudah dalam pengaplikasiannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.